Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di channel Lawan Kece. Kembali kita akan bahas soal matematika OSN tingkat provinsi SMP tahun 2024. Kita langsung ke soalnya saja. Lumayan banyak, panjang ya soalnya ya. Diberikan himpunan SN sama dengan 1, 2 sampai N yang beranggotakan N bilangan asli pertama. Misalkan sebuah himpunan bagian akan dipilih, serta asumsikan setiap himpunan bagian tersebut memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Selanjutnya definisikan P dalam kurung N sebagai peluang terpilihnya himpunan bagian yang di antara anggotanya tidak terdapat dua bilangan bulat berjumlah N plus 1. Sebagai contoh, oke, mungkin terlalu panjang ya, nanti ini saya jelaskan contohnya. Perhatikan bahwa 9 himpunan bagian aja tidak memiliki sifat tersebut, sehingga P4 9 bilangan genap N terkecil hingga P dalam kurung N kurang dari 1/4. Kita langsung ke pembahasannya saja. Oke, dari ini contoh ini ya, kan kita coba pahami dulu. Jadi S4 ya. Di sini N anggotanya ada 4 dan diminta itu adalah bilangan N terkecil, genap ya, genap N terkecil ya. Jadi dimintanya yang tergenap, yang kecil. Banyak himpunan bagian yang terbentuk dengan 4 anggota itu rumusnya ini 2 pangkat N, berarti kan 2 pangkat 4 yaitu 16 ya. Ini himpunan bagian ya, materi himpun bagian mungkin harus dipahami ya. Kemudian himpunannya apa aja? Nah, himpunan bagiannya ini nih, semuanya ada 16 himpunan kosong, satu anggota, dua anggota, ini 2 anggota ya, 3 anggota dan 4 anggota. Semuanya tadi ada 16. Nah, sementara P dalam kurung N ini adalah peluang terpilihnya himpunan bagian yang di antara anggotanya tidak terdapat dua bilangan bulat berjumlah N plus 1. Di warna merah. Kenapa di warna merah? Biar dipertegas ya. Syaratnya ini nih, tidak terdapat dua bilangan bulat berjumlah N plus 1 ya. Maksud seperti apa? Kita lihat. N plus 1, N itu kan anggota 4 ya, berarti 4 tambah 1 5. Artinya yang jumlahnya 5 ini tidak dimasukkan dalam himpunan bagian itu ya. 1 4 2 3 seperti itu ya. Jadi nah sini yang menghasilkan 5 pokoknya ya, ada unsur bilangan 1 ya, tambah 4 2 3 di dalam himpunan bagian ini yang bisa dijumlah jadi 5. Nih contohnya 1 4 ya, ini 1 4 di sini ya, 2 3 nih ya. Terus ini ada 3 anggota ada angka 2 dan 3. Nah, di sini ada penjumlahan 5 ya, berarti nggak bisa digunakan. Ini 1 tambah 4, 3 anggota ya, cuma di sini ada penjumlahan 5 1 tambah 4. Ini juga nih 3 anggota, cuma ada 1 4. Ini 3 anggota, 2 sama 3 bisa jumlah 5. Nah, ini apalagi ya, berarti himpunan ini tidak digunakan di dalam himpunan bagian yang diminta ya. Ada 7 himpunan ya. Kemudian tinggal sisanya kan, berarti kan yang tidak berjumlah 5 ya, tidak ada berjumlah 5 ya. 1 2 3 ya, semuanya ya, ada 9 himpunan sisanya nih yang tidak ada berjumlah 5. Nah, maka peluangnya menjadi seperti ini ya, peluang 4 anggota berarti 9/16. Nah, syaratnya peluang N itu adalah kurang dari 1/4 ya. 9/16 itu kan 0,5625, sedang 1/4 itu 0,25. Nah, sementara misalnya lebih kecil, artinya si peluang 4 anggota ini dia tidak memenuhi syarat karena lebih besar dari 0,25 ya, lebih besar dari 0,5. Jadi syaratnya ini untuk peluangnya. Oke, ini kalau yang 4 anggota, karena ini dimintanya yang genap ya, bilangan genap, maka kita menggunakan anggota yang genap saja. Oke, sekarang selanjutnya kita coba yang 6 anggota ya. Nah, ini 6 anggota berarti kan seperti ini ya, N nya bilangan genap positif. Oke, jumlah himpunan bagian yang terbentuk totalnya ya, total himpunan 2 pangkat N sama ya 2 pangkat 6.
berarti ada 64 ya himpunan bagian. Nah ini dia, lumayan banyak ya, 1 anggota, 2 anggota, 3 anggota, 4 anggota, 5 anggota, 6 anggota. Nah setelah itu diminta yang n plus 1, yaitu 6 tambah 1 7, berarti yang ada unsur penjumlahan 1 tambah 6, 2 tambah 5, dan 3 4 di sini ya. Seperti yang ini nih 1 6 ini nggak bisa karena unsurnya ada bisa masukkan 7, 2 5 nggak bisa, 3 4. Nah yang bisa hanya ini yang tidak ada unsur penjumlahan 7 ya. Totalnya ada 27 himpunan bagian. Maka peluang untuk anggota 6 itu adalah 27/64 sama dengan 0,42. Ini juga lebih besar dari 0,25, jadi tidak memenuhi syarat. Oke, untuk 6 anggota tidak memenuhi syarat ya, tidak memenuhi ya syarat karena lebih kecil dari 0,5. Nah berarti kita harus mencari n yang selanjutnya yang 8 anggota. Sekarang bayangkan yang 6 anggota aja sebanyak begini, apalagi yang 8 anggota atau lebih 10 anggota, 12 anggota. Ini saya tunjukkan yang 8 anggota ya. Yang 8 anggota sebanyak ini, bayangkan ya, ini yang merah yang sudah saya tandai yang tidak menghasilkan jumlah 9 nantinya ya. Yang hitam-hitam nih berarti dia tidak ada unsur yang berjumlah 9. Nah ini aja untuk 8 angka. Bagaimana yang kalau 10 anggota? Ini 8 anggota ya, sebanyak apalagi 10 anggota, 12 anggota. Jadi nggak mungkin kita menggunakan cara ini, akan kehabisan waktu. Nah bagaimana caranya? Mari kita simak ya. Kita hapus dulu. Ini pertama tadi anggotanya itu bilangan 1, 2 bilangan asli ya, dengan sampai n nya harus bilangan positif. Kita tadi udah coba 4 sama 6 ya. Terus total himpunan bagian rumusnya kan 2 pangkat n dipakai ya. Selanjutnya bentuk pasangan. Nah bagian yang terdapat n tambah 1, jadi yang kita bahas yang ada n tambah 1-nya dulu, himpunan bagian yang ada n plus 1-nya dulu. Kalau berdasarkan rumusnya ini ya, misalkan n4 berarti kan n4 berarti 5 ya, 6 aja deh, kita pakai yang 6 ini ya, jadi n6 ya. Ya berarti 1 sama 6 itu 7 ya, karena di sini 7 ya. Di sini berarti 6 kurang 1 5, 2 sama 5 7 juga. Kalau 3 berarti 6 kurang 2 4, 3 sama 4 7, dan seterusnya ya. Nah banyak pasangan n yang genap ya, yang dari sini nih ya, itu rumusnya adalah n/2 ya, banyak pasangannya. Contoh nih, kalau tadi n4 kan cuma 1 4 sama 2 3, berarti cuma ada 2 nih, ini sama ini berarti 2. Yang 6 itu yang menghasilkan 7, berarti ya 1 6 2 5 3 4, ada 3 pasang. Dengan rumus ini kan adanya 4 bagi 2 6 bagi 2 ya, seperti itu kalau pakai rumus ini. Nah kalau 8 berapa? Nah kalau 8 masih 9 dong ya, 1 8 2 7 3 6 4 5, semuanya ada 4, atau 8 bagi 2 berarti ada 4 pasang ya. Ini yang kalau n tambah 1-nya ya, dan seterusnya. Nih misalkan 10 12 ya, kita nggak tahu, pokoknya kalau 10 berarti 10 bagi 2 5 pasang, kalau 12 berarti 12 bagi 2 6 pasang, terusnya ya. Sekarang yang mengikuti syaratnya, himpunan bagian yang tidak terdapat 2 bilangan berjumlah n tambah 1. Kayak himpunan bagian kita sebut aja namanya himpunan oke ya, namanya himpunan oke, kita sebut aja. Yang tidak terdapat 2 bilangan bulat berjumlah n plus 1 itu namanya kita sebut himpunan oke. Misalkan pasangannya itu adalah A sama B, contohnya ini A B gitu ya, ini A B gitu ya pasangannya. Nah untuk setiap pasangan A B yang menulisnya hanya ada 3 pilihan ya. Kita lihat apa saja pilihannya, masukkan A saja atau pilihan A saja, pilih A saja gitu ya, pilih B saja atau masukkan B saja, atau tidak satupun dari A dan B dimasukkan, atau tidak dua-duanya. Contohnya seperti apa? Seperti ini. Contohnya itu seperti 1 ya. Jangan ini nih, yang di sini ya, A saja misalkan, atau ini ya 1 4
satu saja, berarti kan satu aja. Atau misalkan yang tidak berpasangan dengan 6 ini ya, 1 sama 6, ini kan 1 sama 2, hasilnya tidak 7 ya. Tuh 1 3 1 4 atau 5 6 ya, 4A itu yang depannya ya maksudnya. Tuh contohnya kalau yang gampang ya satu aja, berarti A nya saja, B nya nggak ada pasangannya ya. Kalau yang ini juga nih 2 3 6 gitu ya, yang tidak 2 saja A nya, tidak ada pasangan yang lainnya, jadi B nya dimasukkan. Kalau ada B berarti nanti ada jumlah 7 ya, masukkan B saja aja. Contohnya misalkan 6 saja nih B nya saja 6 saja, satu angka, atau pasangannya 6 cuma beda dengan yang lain, jangan menghasilkan 7 6 sama 2 6 sama 3 gitu ya, 6 sama 4. Tidak ada satupun yang AB dimasukkan ya. Kalau yang tidak dimasukkan berarti ya himpunan kosong contohnya ya, karena itu pasti tidak menghasilkan tuh. Jadi hanya ada 3 kemungkinan yang bisa dipasangkan yang agar bisa terjadi himpunan oke ini ya. Maka bisa ditulis atau disusun jumlah himpunan oke, jumlahnya ya, jumlah himpunan bagian yang bisa jadi himpunan oke itu adalah 3 pangkat n per 2 ya, 3 pangkat n per 2 ya. Jadi kan ini total himpunannya rumusnya 2 pangkatnya. Nah ini karena 3, hanya ada 3 cara ya, pasangan yang genapnya n per 2, jadi 3 pangkat n per 2. Nah peluangnya jumlah himpunan oke dibagi total himpunan oke, artinya yang ini dibagi yang ini ya. Nah seperti ini bisa kita sederhanakan, ini biar sama-sama pangkat jadi n per 2, berarti ini 2 nya di pangkat 2, n nya dibagi 2 karena kan, atau dikali 2 per 2 lah, dikali 2 per 2 nanti tulis seperti ini. Nah dikali 2 per 2 jadi ditulis seperti ini, jadi nanti pangkatnya sama ya, n per 2 ini kan jadi 3 per 4 3 sama 4 ini bisa jadi 1 ya. Nah seperti ini. Nah inilah rumus peluangnya ya untuk yang bilangan genap ya. Oke, jadi catatan juga, misalkan dia biar nanti kalau dia nanya bisa nggak pasangan ganjil, bisa pakai yang ini n kurang 1 per 2, yang ini ya, atas ininya n kurang 1 per 2. Oke, selanjutnya kita tinggal mencari nilai n terkecil dari peluang n kurang dari 1 per 4 ini ya. Oke, jadi kita dapat 3 per 4, yang kedua harus lebih kecil dari 1 per 4 ya. Kita coba N2 ya, N2 itu dimasukkan ke sini ya, jadi 2 per 2 1, jadi 3 per 4 3,5. Ini lebih besar dari 0, berarti tidak memenuhi syarat. Kalau N yang genap aja kita ambil, bukan yang ganjil ya. Berarti peluang 4 berarti kan n nya jadi 4 nih, n jadi 4 per 2 jadi pangkat 2, 3 per 4 berarti 3 pangkat 2, 4 pangkat 2 9 per 16, 0,5625. Ini juga lebih besar dari 0,25. Kalau n nya 6, lihat, masukin n nya 6 bagi 2 3 ya, berarti 3 pangkat 3 27, 4 pangkat 3 64, dibagi desimal 0,421825. Ini juga lebih besar dari 0,25. Kalau n nya 8 bagi 2 ya, berarti 4, berarti 3 pangkat berapa 1, 4 pangkat 4 256. Ini dibagi mendekati ya 0,3164, panjang hasilnya ya, makanya itu lambang begini karena mendekati 0,346. Ini juga lebih besar dari 0,256. Oke, selanjutnya yang kalau 10 lihat, berarti 10 bagi 2 jadi 5 ya, 3 pangkat 5 243, 4 pangkat 5 1024, hasilnya mendekati 0,2375. Nah ini hasilnya lebih kecil dari 0,5 ya, 0,25. Berarti ini memenuhi syarat tidak terdapat 2 jumlah bilang berjumlah X1 ya, atau tidak, maksudnya kurang dari 0,25 ya nilai hasilnya. Oke, jadi hasilnya bilang bilang X1 yang memenuhi syarat adalah n yang 10. Oke, ini jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Kalau ada kesalahan, ini hanya salah satu metode saja. Mungkin kalau punya metode yang lebih simpel lagi, silakan diinformasikan. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.